Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab yang pertama, mulai ayat yang ke-32. Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-32 sampai yang ke-36. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang, membaptis dengan air supaya dinyatakan kepada Israel. Maaf, mulai 31. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit dan tinggal di atas seperti merpati dan tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kesaksian Yohanes menunjukkan siapa Yesus. Nah, saya akan mulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-36 ini. Apa saja nama Yesus itu? Yang pertama, ayat 1 jelas itu Yesus, itu firman. Firman kemudian Allah. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu juga Allah. Kemudian ia adalah terang. Kemudian adalah dia pencipta yang menciptakan ya. Kemudian nanti ini saya anggap uh, salah satu pekerjaannya. Kemudian di ayat 14 disebut anak tunggal Bapa. Kemudian ayat 15 dia yang ada, yang datang lebih dahulu dari Yohanes, maksud saya itu. Kemudian disebut Yesus Kristus. Kemudian disebut lagi anak tunggal Allah di pangkuan Bapa. Kemudian disebut lagi Tuhan. Kemudian disebut lagi anak Allah. Dan yang terakhir tadi ya 36 tadi adalah anak domba Allah. Jadi jelas sekali ini siapa firman itu ialah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Ia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ia adalah anak domba yang mengangkut dosa dunia. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah anak tunggal Bapa Allah yang duduk di pangkuannya, yang di pangkuannya ialah anak Allah. Jadi inilah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia yang menghapus dosa dunia. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya itu? Itulah yang disaksikan oleh Yohanes kepada orang-orang waktu itu, orang Israel waktu itu. Tetapi itu ditulis oleh Yohanes, tadi yang saya katakan Yohanes Pembaptis, yang menulis juga namanya Yohanes, yang menulis Injil Yohanes ini, supaya diberitahukan kepada pembacanya, supaya pembacanya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dan yang percaya dalam namanya akan berhidup oleh karena namanya. Apakah Anda percaya? Ini jelas sekali ayat pasal 1 ini namanya jelas sekali dia Allah menjadi manusia, kemudian Yesus Kristus anak domba Allah menjadi Bapa. Itulah Allah yang menjadi manusia yang mengerti hidup saudara dan saya, yang mengerti masalah Bapak Ibu Saudara dan saya, dan masalah yang terbesar adalah hubungan pribadi dengan Allah.
sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh manusia, kecuali lewat kematian Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia. Bapak Ibu Saudara yang percaya dan mengakui bahwa saya tidak bisa bertemu dengan Allah kecuali lewat Yesus Kristus yang mati disalib untuk saya sebagai anak domba Allah, sehingga dosa saya diampuni, sehingga saya bisa berhubungan dengan Allah. Dosanya sudah diampuni dan bisa berhubungan dengan Allah langsung lewat Yesus Kristus. Tidak usah lewat imam dulu, lewat imam ya, supaya mengorbankan binatang, tetapi sekarang tidak usah. Langsung kepada Allah lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang percaya disebut anak-anak Allah menurut pasal 1 ayat 14. Dan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi apa yang dilakukan Yesus itu untuk dunia ini, untuk Bapak Ibu Saudara penjara. Dari pasal 1 ini banyak yang dilakukan untuk kita semua. Dan salah satunya jelas sebagai korban anak domba Allah yang mengangkut dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita teguhkan iman kita, kepercayaan kita bahwa Yesus adalah anak domba Allah, korban penebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, memperoleh hidup karena namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia untuk menjadi anak domba yang dikorbankan untuk dosa-dosa kami. Dan kami percaya yang Tuhan, oleh karena itu kami penuh kepercayaan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dosa kami sudah Kau ampuni dan kami bisa berhubungan langsung dengan Engkau melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hari ini biarlah iman kami, kepercayaan kami diteguhkan. Kami yang ragu-ragu, biarlah kami Engkau yakinkan, ya Allah Roh Kudus, yakinkanlah kami dengan sepenuh-penuhnya. Amin. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan panggilan kami sebagai anak-anak. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.